murah di kosong itu murah baru bebas itu kosong di belakang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ummahatul mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban berupa thalabul ilmi dalam rangka pengajian, kajian, rutinitas. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Air minum di sana. Pembahasan sekarang melanjutkan salah satu kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait tamsil, perumpamaan seorang mukmin. Dulu pernah dibahas bahwa mukmin seperti, masih ingat? Seperti apa? Pohon kurma. Yang kedua seperti apa? Seperti lebah ya. Yang ketiga seperti emas. Baru 3 ya? Betul, baru 3? Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, pertama, mukmin itu seperti pohon kurma, tegak, kuat, akarnya kuat, maksudnya akidahnya kuat, begitu ya. Itu disebut dengan seperti pohon kurma. Kemudian yang keduanya, orang mukmin itu seperti lebah. Jadi Nabi menyebutkan seperti lebah itu karena lebah itu pertama tidak memakan kecuali makanan yang baik-baik. Artinya orang mukmin itu memakan makanan yang halal dan thayyiban, begitu. Jadi tidak semua dimakan. Jangankan yang haram, yang halal pun masih diperhitungkan, ini benar halal, kan? Ini benar thayyib, itu orang mukmin, tidak asal makan. Lebah juga mengeluarkan sesuatu yang baik, bahkan dalam Al-Quran disebutkan berupa madu ya. Jadi madu merupakan obat kata Allah. Maka itu perumpamaan orang mukmin tidak mengucapkan, tidak beramal kecuali sesuatu yang baik, begitu maksudnya. Lebah, di mana lebah ini hinggap di ranting yang sangat rapuh atau sangat lembek, maka sifat lebah ini belum pernah mematahkan ranting bunga yang lembek, belum pernah. Artinya seorang mukmin tidak merusak, itu ya maksudnya, tidak merusak dengan ucapan. Ada merusak dengan ucapan? Banyak ya. Makanya yang paling banyak masuk neraka itu kata Nabi cuma 2 akibatnya. Di antaranya yang terbanyak masuk neraka itu 2. Salah satunya dengan ucapan kata Nabi itu. Bahkan sifat lebah itu kata Nabi SAW, apabila lebah diganggu maka akan melawan, dan melawannya bukan satu orang, bukan satu lebah, tapi berjamaah begitu. Ini juga sifat mukmin berjamaah. Kalau mukmin sudah masing-masing sewang-sewangan, kumaha urang, kumaha anjeun, kan? Itu hancur, bukan seorang mukmin. Nanti kita jelaskan tamsil yang lainnya. Mukmin seperti satu bangunan. Pernah membahas hadis itu? Pernah baca ya? Jadi mukmin seperti bangunan, mukmin seperti satu jasad, gitu ya. Baik, kita bahas yang keempat. Yang keempat, Nabi SAW menjelaskan mukmin itu seperti dahan pohon. Seperti dahan pohon atau ilalang. Pohon ilalang ya. Ada nyanyinya ya ilalang ya. Siapa penyanyinya Bu? Siapa? Julita Ababil siapa? Ya.
Siapa? Oh iya, yang ilalang gitu ya. Nah itu, saya hafal lagunya karena sering mendengar, tapi yang nyanyinya tidak hafal. Nabi mengungkapkan mukmin bagaikan dahan pohon yang lembek atau seperti ilalang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya dari Abdullah bin Ka'ab dari bapaknya. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, masalul mu'mini kal khomati minaz zar'i tufayyu harihu maratan wa ta'diluha maratan. Orang mukmin itu seperti dahan atau ilalang yang tertiup angin. Tufayuha arih, angin itu menghembus dahan dan ilalang, marotan wa ta'diluha marotan, sampai dahan dan ilalang itu terombang-ambing begitu. Ya. Jadi terombang-ambing. Jadi ilalang yang terombang-ambing. Kata Nabi, ilalang tersebut meskipun terombang-ambing ditiup oleh angin yang kencang, maka beresnya angin itu meniup ilalang dan dahan tersebut, maka ilalang tersebut kata Nabi akan kembali tegak begitu. Nah, nanti kita bahas apa maksudnya kembali tegak begitu. Ada sedikit pertanyaanku, kalau hidup kita seperti padi bagus tidak? Kenapa bagus? Semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi semakin menunduk dan menunduk terus menunduk sampai mati begitu kan? Tegak tidak? Tidak ya. Kata Nabi, masalul munafiki kal arzah. Perumpamaan orang munafik itu seperti padi. Ya. Jadi gimana tuh? Padahal menurut kita hidup itu harus seperti padi, semakin berisi semakin merunduk terus tidak tegak-tegak. Padahal kata Nabi itulah perumpamaan orang munafik begitu. Ya. Jadi jelek ya. Seperti padi ternyata kata Nabi jelek. Menunduknya yang baik. Ya. La tazalu hatta yakuna inji'afuha maratan wahidatan. Apa yang menyebabkan jelek? Kata Nabi, jeleknya padi itu akan terus-menerus merunduk dan tidak akan tegak. Ada kalanya orang berilmu itu tidak merunduk terus, kata Nabi. Justru sewaktu-waktu orang yang berilmu itu harus tegak, begitu. Ya. Artinya seseorang yang berilmu itu ada kalanya dia harus merendah kepada orang yang lebih tua, misalkan harus merendah. Di suatu saat harus tegak. Pertanyaan kedua, sombong bagus tidak? Tidak. Tapi kata Nabi, sewaktu-waktu sombong bisa bagus. Kenapa? Untuk melawan orang sombong. Gitu. Jadi kita melihat orang sombong terkadang harus melawan dengan kesombongan. Gitu. Nabi pernah sombong kepada orang yang merasa sombong. Ada sahabat itu bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi? Setelah Aisyah menceritakan, para sahabat itu mulai berpikir, akal masuk dalam syariat. Jadi akal masuk untuk mengatur syariat. Kata sahabat begini, Nabi saja yang dijamin masuk surga, ibadahnya lebih hebat daripada kita. Pada akhirnya salah satu sahabat itu, 3 sahabat itu yang satunya berkata, saya akan saum selama 1 tahun tidak akan buka-buka. Maksudnya setiap hari saum. Gitu. Setiap hari akan melaksanakan saum. Semoga saja bisa mendekati amal Nabi begitu. Ya. Bagus tidak? Tidak. Bagus menurut akal. Setiap hari melaksanakan saum karena Allah. Bagus ya? Bagus. 2, saya akan melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud terus-menerus dan tidak akan tidur-tidur. Tiap malam, siang kerja, ibadah, malam khusyuk ibadah.
setiap malam akan terus ibadah kepada Allah, aku tidak akan tidur. Jadi tidak akan tidur begitu. Itu menurut sahabat yang kedua. Tahajud setiap malam tidak tidur, menurut akal bagus tidak? Bagus. Ya. Yang ketiga, aku tidak akan menikah selamanya. Dalam kata Jawa, aku selamanya tidak akan menikah. Karena kalau menikah nanti sibuk harus ngurus istri, ngurus budak, cari pekerjaan, cari uang buat ngasih makan dan sebagainya. Wah, bingung. Maka aku tidak akan menikah, selamanya aku akan membujang dan beribadah, menghabiskan masa hidupku untuk beribadah. Bagus tidak? Bagus. Ya. Menurut akal. Nabi mendengar hal itu senang atau marah? Marahnya Nabi minta ampun. Sampai ada sahabat yang berkata, aku tidak pernah melihat marahnya Nabi seperti marahnya seperti itu. Marahnya kepada sahabat. Kemudian Nabi berkata, antum taquluna hada wa hakada. Apakah engkau berkata, apakah kalian yang berkata demikian? Kata Nabi, ketahuilah, akulah orang yang paling takwa daripada kalian. Wah, Nabi sombong ya. Gitu. Akulah orang yang paling takwa daripada kalian. Aku orang yang paling beriman. Aku tahu hukum. Tapi ketahuilah, aku sholat malam dan aku tidur. Gitu. Aku pun puasa, tapi tidak setiap hari. Aku pun makan, buka, makan, tidak puasa setiap hari. Dan aku pun menikah. Oleh Nabi ditetapkan, barang siapa yang berbeda dengan sunnahku, falaisa minni, dia bukan umatku. Begitu. Nah, disinilah. Jadi terkadang kalimat-kalimat nada kesombongan demi menyadarkan orang yang sombong itu harus begitu. Jadi tidak usah seperti padi. Padi itu hanya sebagian ilmunya saja. Ada kalanya kita tunduk, ada kalanya kita melawan, tegak begitu. Maka kata Nabi SAW, hidup itu atau orang mukmin itu harus seperti ilalang. Ilalang kadang tunduk, atau angin juga tunduk, kemudian dia kembali tegak. Berbeda dengan padi, la tazalu hatta yakuna inji'afuha marratan wahidatan. Bahwa padi itu sekali ketebak angin, maka selamanya merunduk. Apa namanya padi merunduk? Ayun ya. Ayunnya terusnya, bukan ayun namanya. Ayun itu istilah Sunda, padi yang merunduk gitu ya. Iya, kedebak angin. Namanya ayun. Ya. Yang bahasa lain ngajeng jehe. Saya kalau ceramah di Bogor, di Jakarta, itu bahasa Sunda tidak bisa lepas ya. Di Serang, nanti juga jam 4 berangkat lagi ke Serang, ada pengajian di sana. Itu kalau ceramah bahasa Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, saya lihat pohon ngajeng jehe. Jadi nggak perlu ngajeng jehe. Tapi kalau di Serang itu bahasa Sunda juga bisa. Ada yang bahasa Sunda. Tapi Sundanya sudah agak kasar di mantan. Nah di sini, jadi itulah kekurangan padi gitu. Satu kali ditebak oleh angin langsung ngajeng jehe gitu. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah ujian begitu. Jadi Allah akan menguji umat muslim, akan menguji seukuran tingkatan keimanannya. Maka sebaik-baiknya orang adalah seperti ilalang, ketika diuji dia terombang-ambing tapi tetap tegak dalam ujiannya begitu. Jadi tidak ada orang yang tidak diuji, semuanya akan diuji sesuai dengan kadar keimanan. Kemudian hadis-hadisnya, bab tentang ujian. Ujian itu secara global ada dua ya. Ada berkaitan dengan hukum ibadah. Ada yang berkaitan dengan muamalah. Itu ujian. Ada orang yang diuji dengan hukum. Sampai Nabi mengungkapkan
ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu merupakan penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Gitu. Di surga buat orang kafir dunia, sedangkan penjara buat orang mukmin. Kenapa disebut penjara buat orang mukmin? Karena tidak lepas dari hukum. Hukum taklifi, namanya taklifi. Hukum taklifi itu buat mukallaf ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, 5. Gitu. Itu taklifi namanya. Jadi aktivitas kita selama 24 jam per hari tidak akan lepas dari 5 hukum ini, begitu. Tidak akan lepas. Apakah kita dalam aktivitas melakukan kewajiban seperti sekarang, begitu? Apakah melakukan sunnah atau yang haram atau yang makruh atau yang mubah, begitu? Nah, jadi 5 hukum ini tidak akan lepas dari aktivitas yang kita lakukan. Kira-kira banyak yang mana yang kita lakukan? Yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah. Yang mana? Kayaknya yang mubah ya. Yang mubah. Gitu. Coba kita muhasabah. Dari bangun tidur, subuh ngapain? Baca Quran sampai sekarang? Ya, begitu. Banyak yang wajib atau banyak kebaikan, banyak yang mubah. Mubah. Ibu sapu-sapu di rumah? Sapu-sapu itu bukan mubah, berarti ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak ada seorang istri mempersiapkan makanan buat suami dan anak-anaknya, kemudian beres-beres bersih-bersih di rumahnya, membuat suami nyaman dan yang lainnya, maka tiap helai rasa capek, saya terjemahkan dakoik itu tiap detik itu akan menjadi maghfirah, akan menjadi penghapus dosa dan naiknya derajat seorang istri, begitu. Ya. Itu saya bahas di Al-Quran. Saya sudah menyusun, sekarang baru beres. Al-Quran An-Nisa namanya. Al-Quran An-Nisa, insya Allah 2025 nanti terbit. Jadi Quran khusus buat An-Nisa, buat perempuan, tapi laki-laki juga bisa baca. Di sana saya cantumkan tiap halaman 1 hadis. Tiap halaman 1 hadis. Gitu. Jadi ibu baca satu hari baca 5 menit 1 lembar plus 1 hadis, begitu. 1 tahun itu kalau 1 hari kontinu baca Al-Quran 1 lembar 5 menit, 1 tahun tamat 30 juz plus hadis kurang lebih 300 hadis. 300 hadis itu. Padahal 40 hadis saja kita baca pahalanya besar. Ini 300 hadis selama 1 tahun. Saya buat program 1 tahun Quran tersebut. Saya lagi diedit oleh percetakan di bawah terbitan Cordoba. Tahu Cordoba? Ya. Itu Cordoba. Cordoba juga yang membuatnya kan guru saya Ustaz Amin. Gitu. Saya juga disuruh buat bantu sedikit. Nah itu, jadi ada Al-Qurannya di sana. Nah, di sana disebutkan beberapa hadis-hadis. Jadi kalau kita continue membaca Al-Quran, hadis kewajiban-kewajiban kita, continue saja karena Allah itu mencintai orang yang continue, gitu ya, mencintai yang continue. Nah itu taklifi ya. Taklifi itu berkaitan dengan 5 hukum. Jadi ketika kita nanti ditanya di alam kubur, ada berapa hukum taklifi? Nah jawabannya 5 ya. Alaikumkan nakir ya. Ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Begitu. Yang keduanya nanti ada wadi namanya. Wadi. Hukum wadi itu hukum yang berkaitan dengan sebab. Hukum bisa berubah tergantung sebabnya, begitu. Ini sedikit saja saya bahas ya. Nanti kita continue insyaallah. Jadi hukum tergantung sebab. Contoh, boleh tidak sholat sambil duduk? Tidak boleh, tidak sah, karena sholat itu wajibnya berdiri. Apa yang menyebabkan sholat itu boleh duduk? Sakit sebagai sebab yang merubah tadi wajib berdiri menjadi boleh duduk. Namanya
namanya sebab, sababiyah namanya, ya, sababiyah, penyebab ilat. Jadi dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'al ilat, hukum itu terikat dengan ilat, dengan sebab. Kedua, boleh tidak sholat zuhur 2 rakaat? Tidak boleh. Zuhur 4 rakaat. Kecuali penyebabnya, ilatnya sedang safar, begitu. Ya. Ilatnya sedang safar, maka boleh menjadi 2 rakaat, begitu. Boleh jamak kosor, sekarang malas buat sholat zuhur, sekarang malas nanti sholat asar. Atau mumpung semangat kalau sholat asar sekarang, gitu. Nanti kita tidur, bangun maghrib, gitu. Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi bolehnya ada jamak kosor itu disebabkan ada ilat, ada sebab, gitu. Misalkan kita sedang safar, boleh jamak kosor. Misalkan kita sedang disibukkan, boleh jamak takhir. Misalkan ibu menikahkan anaknya atau nikah lagi, misalkan ini saya sibuk, ada urus pengantin, urus tamu dan sebagainya, disibukkan sampai tidak bisa sholat zuhur, boleh ditarik asar? Boleh. Itu namanya lil hajah, namanya. Penyebabnya kesibukan, gitu. Seperti ibu yang sedang menyusui, sibuk menyusui anaknya, ini waktu maghrib ke isya itu dekat waktunya, tapi ini si bayi tidak bisa ditinggalkan, suami belum pulang lagi. Pokoknya tidak bisa ditinggalkan. Itu dalam hukum fikih diperbolehkan jamak takhir. Jadi sholat maghribnya ditarik ke isya, itu diperbolehkan, namanya lil hajah namanya. Nah, itulah disebut dengan sababiyah. Jadi hukum tergantung sebab. Contoh, tidur hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau niat kita sekarang tidur nanti supaya pengajian tidak ngantuk. Apa tidur sekarang hukumnya? Ibadah sunnah. Tapi gimana kalau masih tidur? Begitu ya. Tadi sudah tidur pagi-pagi sudah tidur dengan tujuan nanti pengajian tidak ngantuk, pas pengajian tidur. Bagaimana itu? Itu mah meneruskan tidur yang tadi belum beres ya, belum beres tidurnya, begitu ya. Nah, jadi tidur bisa berubah hukumnya menjadi ibadah, tergantung niat dan sebab. Contoh Bu, karena di sini mungkin sudah lama pengajiannya, saya akan menguji. Kan ada ujian, harus ada ujian. Makan contohnya apa Bu? Mubah. Makan hukumnya mubah. Makan apa yang hukumnya sunnah? Coba. Apa? Sahur, betul. Membawa buku dikasih hadiah buku. Lupa tadi udah dipegang ya buku. Ada risalah sholat, risalah zakat, buku panduan wanita muslimah, menjadi istri dambaan surga, menjadi istri yang dicemburui oleh bidadari, itu banyak bukunya. Lupa ini. Nantilah next insyaallah. Makan hukumnya mubah. Kedua, makan hukumnya sunnah, ilatnya sahur. Sebab sahur makan berubah menjadi sunnah, padahal sama makannya ya. Tiga. Makan hukumnya wajib. Wajib makan ya. Kalau tidak makan haram. Ini wajib makan. Iya, buka saum, betul ya. Buka saum itu menjadi wajib. Oh, jadi penyebab makan wajib itu adalah buka saum. Itulah sababiyah namanya dalam fikih, usul fikih. Ya. 4. Makan hukumnya makruh, sekarang dimakruhkan makan. Gitu. Apa penyebabnya? Makruh nih. Makan terlalu banyak boleh, atau makan yang bau-bau dan mengganggu orang lain. Awas Bu, dalam hukum bukan makan yang bau-bau, bukan, tapi ilatnya mengganggu orang lain. Itu dalam definisi makruh. Makan jengkol hukumnya boleh, ubah, karena itu makanan halal. Ketika kita makan jengkol halal, boleh. Makan sahur dengan semur jengkol tetap sunnah, tidak berubah, tidak makruh. Ya.
buka puasa dengan semur jengkol, dengan pete, ya, itu tetap dapat ibadah, dapat pahala. Yang jadi masalah, baunya itu apabila mengganggu orang lain maka menjadi makruh. Misalkan setelah makan pete, begitu, makan jengkol, kemudian buang air kecil, buang air kecilnya bau, apalagi di tempat umum, apalagi di masjid ada kamar mandi jamaah, bau tadi, berarti itu hukumnya sudah makruh begitu. Makanya agar makruhnya hilang, hilangkan baunya begitu. Seperti orang ngerokok kan makruh hukumnya. Makruh hukumnya itu ketika mengganggu orang lain, asapnya itu mengganggu. Makanya kalau tidak mau mengganggu orang lain, setelah merokok si asapnya ditelan semuanya, gitu ya. Gitu. Ada bapak perokok? Oh, saya tidak merokok ya. Terakhir, yang kelima, makan hukumnya haram. Coba. Apa? Iya, makan di siang hari pada bulan Ramadan. Begitu. Meskipun makanan kita sendiri, maka hukumnya haram. Paham bu? Paham ya, para lintar dia banyak. Jadi itulah yang disebut dengan ilat namanya, penyebab. Jadi hukum tergantung sebab, begitu ya. Tidak ada sebab ya tidak ada hukum. Contoh yang selanjutnya ini wajib biar tidak nanggung. Bu, hukum pakai kerudung apa? Wajib. Kenapa wajib? Perintah dari Allah Untuk menutup aurat begitu. Kalau pakai kerudung tidak menutup aurat gimana? Dosa atau dapat pahala? Dosa. Meskipun pakai kerudung. Jadi masalahnya bukan pakai kerudungnya, begitu, tapi menutup auratnya. Dan apa yang maksud dengan aurat? Sesuatu yang jika diperlihatkan itu bisa menimbulkan fitnah di antara, definisinya di antara. Begitu. Salah satunya rambut, karena rambut sebagai mahkota. Begitu ya. Artinya seseorang pakai kerudung tapi kerudungnya mirip rambut. Begitu. Maka itu tetap saja dihukumi tidak pakai kerudung, begitu. Meskipun pakai kerudung hanya bentuknya rambut, tetap saja dihukumi tidak pakai kerudung. Seperti artis inisialnya, saya lupa lagi nih, siapa? Ya, inisialnya Yunita Ababil, gitu ya, misalkan ya. Dia kan pakai kerudung tapi kerudungnya ada rambutnya, itu tidak sah. Maka kata Nabi SAW di akhir zaman itu akan banyak sekali perempuan berpakaian tapi telanjang. Ya, pernah membaca di situ? Berpakaian tapi telanjang itu bukan wanita telanjang, bukan. Wanita yang pakai baju begitu. Tapi ketat begitu, kayak potongan leher begitu. Nah, seperti itu ya. Maka nanti ada sewaktu-waktu perempuan boleh tidak berkerudung. Siapa mereka? Kata Nabi, mereka adalah perempuan-perempuan, nenek-nenek yang sudah tua, renta dan sudah tidak ada hasrat lagi begitu. Kalau di sini masih ada hasrat, berarti tetap wajib pakai kerudung gitu ya. Kalau sudah tidak ada hasrat, itu boleh tidak pakai kerudung, hanya lebih utama pakai kerudung saja begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan ilat namanya. Nama hukumnya waqi. Jadi waqi terbagi kepada beberapa bagian. 1 sababiyah, 2 rukun, 2 sah, 3 batal, 4 rukun, 5 syarat, 6 azimat, 7 rukhsah. Tidak akan dijelaskan sekarang bisi olatnya. Clear. Tapi harus tahu ibu, bapak harus tahu, wajib tahu. Karena ini berkaitan dengan hukum. Kenapa berkaitan dengan hukum? Ibu harus paham apa itu sah. Ibu harus paham, bapak harus paham apa itu batal. Apa itu rukun? Apa itu syarat? Apa itu rukhsah? Apa itu azimah? Begitu. Itu harus tahu semuanya. Istilah-istilah seperti itu semuanya berkaitan dengan ibadah, begitu ya. Sholat duhur 4 rakaat namanya azimah.
Sholat duhur 2 rakaat namanya rukhsah, keringanan. Apa itu sah? Sah itu apabila mencakup rukun dan syaratnya terpenuhi, maka ibadahnya sah. Ibadah yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka itu namanya batal. Itulah diantara gambarannya. Rukun adalah perbuatan yang bagian dari ibadah tersebut. Contoh sholat, rukun, salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah bagian dari sholat. Syarat bukan bagian dari pekerjaan. Seperti syarat sahnya sholat adalah berwudu. Wudu bagian dari sholat bukan? Bukan. Wudu sholat. Maka sholat tidak sah apabila tidak berwudu. Ketika kita sudah wudu, kita akan sah tidak sholatnya? Sah sholatnya. Batal tidak sholatnya? Sekali lagi. Ketika kita sudah wudu, kemudian kita sholat, di tengah-tengah sholat, kemudian kita ketut, batal tidak sholatnya? Batal tidak sholatnya? Sholatnya tidak batal, yang batal wudunya. Gitu. Ya. Yang batal adalah wudunya. Gitu. Hanya disebabkan tidak punya wudu, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Paham ya? Jadi pembatal wudu itu diantaranya adalah keluar angin, keluar gas, baik yang cair, yang padat atau gas, ya pokoknya gitulah. Nah itu yang disebut dengan syarat dan rukun. Sah, batal, azimah, rukhsah, kemudian sababiyah, gitu ya. Banyak, nanti aja kita bahas. Selanjutnya tentang ujian yang Allah berikan, kita harus seperti ilalang. Ujian-ujian itu yang kedua berupa muamalah. Nabi menyatakan dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Yusuf dan surat Yusuf diantaranya, bahwa Allah menyatakan kaya dan miskin itu adalah ujian. Jadi bukan hanya miskin, yang kaya juga diuji. Jadi ujian. Kaya diuji dengan banyak harta, miskin diuji dengan kurang harta. Milik mana bu? Kaya. Milik kaya ya, milik kaya. Sakit dan sehat keduanya ujian. Sehat sakit, sehat ujian, sakit juga ujian. Makanya yang sakit itu ada kelebihan. Barang siapa yang sakit, oleh Allah dihapus seluruh dosanya. Perhatikan bu kalimat. Dihapus itu beda dengan maghfirah. Maghfirah itu kita istighfar, meminta maaf, dan Allah memberikan maghfirah, ampunan. Ampunan itu menutup seperti air ini dosa tertutup dengan maghfirah begitu. Jadi dosanya tertutup, dosanya tidak ada. Tapi dosanya masih ada tidak? Masih ada, hanya tertutup dengan amal kebaikan. Itulah maghfirah. Seperti sholat, saum, zakat, pengajian, baca Quran dan yang lain-lain itu bisa menjadi maghfirah, penutup dosa. Sholat tahajud itu penutup dosa. Dosa-dosa kita tertutup dengan sholat tahajud. Sudah Allah tutup dosa kita dengan sholat tahajud. Siang-siang bicara, tadi saya sholat tahajud, ini buktinya saya sampaikan. Langsung di-update statuskan, alhamdulillah malam ini sudah tahajud. Gitu ya. Alhamdulillah, orang lain mah tidak bisa tahajud, saya bisa tahajud ya. Bahkan saking semangatnya saya tahajud 100 rakaat. Tambah kacau gitu. Nah, yang tadinya sudah melaksanakan sholat tahajud kemudian dia ria, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka penutupnya kata Rasulullah akan terbuka, hilang. Gitu. Amalnya hilang, hangus, dosanya muncul lagi. Paham ya? Itu analogi kias. Sedangkan ujian dari Allah, kata Allah, ujian orang yang sabar ketika Allah menguji akan dihapus. Kalau maghfirah menutup, kalau dihapus mah terhapus. Masih ada tidak dosanya? Tidak ada. Gitu. Maka setiap ada orang yang sakit kemudian yang memaksakan jalan kaki untuk berpengajian, thalabul ilmi, maka rasa sakit tersebut akan menghapus dosa-dosanya dan dia yamshi fil ardi, yang hadisnya ada di sini.
Dia akan berjalan di bumi sampai dia menemui ajalnya bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan, kata Nabi begitu. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, rasa sakit merupakan penghapus dari dosa. Nyeri waos, nyeri mastaka, nyeri cangkeng, nyeri tuhur, nyeri pinggang cangkeng sama nyeri soca, nyeri waos, nyeri hati. Semua rasa sakit dan kita sabar, kata Allah langsung diberikan ampunan dan dihapus dosa-dosanya tanpa batasan gitu. Kenapa tanpa batasan? Begini Bu, amal-amalan itu kan oleh Allah sebutnya ada yang dikali lipatkan 100 kali lipat gitu kan. Ada yang 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang dikali lipatkan dengan beberapa kali lipat. Nah, orang yang sabar ketika Allah uji itu tanpa batas, begitu. Ya. Min haitsu la yahtasib, kemudian menunjukkan kepada sesuatu yang tidak terbatas pahalanya. Makanya di sini orang mukmin itu seperti ilalang ketika diuji tetap kembali tegak, begitu maksudnya. Ya. Satu, ini sampai jam berapa lupa lagi? Sampai jam 10.30. Ya, berarti tinggal 4 menit lagi. Lebih nggak apa-apa nih Pak. Lebih nggak apa-apa. Ya, kita kejar nih, biar tamat ya, biar tidak nanggung. Satu, ujian diberikan untuk memilih siapa yang layak mendapat ridho dan rahmat Allah. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Ketika orang tersebut sabar, maka orang tersebut akan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Jadi tergantung keimanan dan ilmu yang kita dapati. Maka segitulah ukuran ujian kita. Jadi tidak akan melebihi terhadap keimanan kita, tidak. Jadi ujian diberikan sesuai dengan keimanan kita. Sampai ada yang curhat ya. Ustaz, liur cenah guru salaki sebenarnya. Biar menawan, kita sholat baik, kasih sholat gitu. Sabar Bu. Sampai tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, para bidadari cemburu kepada istri yang sabar dengan kelakuan suaminya. Begitupun sebaliknya, 70.000 bidadari akan mendekati suami yang sabar mengurus istrinya, begitu. Cemburu tuh Ibu. Padahal di surga teh nanti teh suami teh ada pasangan dengan bidadari, sampai bidadari akan marah ketika istri mengabaikan suaminya. Cemburu tidak? Ada rasa cemburu ya, tapi akan dikalahkan bidadari itu oleh al-mar'ah as-sholihah. Jadi tidak ada tingkatan yang paling tinggi kecuali al-mar'ah as-sholihah. Makanya dalam bab tugas aqilah, dalam hadis sebutkan ada tupoksi keluarga. Kata Nabi, tupoksi keluarga itu adalah anak lebih besar dan lebih unggul dididik oleh ibunya, begitu, untuk mendidik jiwanya. Adapun keberanian itu yang mendidik siapa? Bapaknya, begitu. Jangan sampai gara-gara ibunya takut kecoa, anaknya takut kecoa, maka bapaklah di sini berperan. Ya, supaya anaknya tidak takut kecoa, begitu. Maka dalam tupoksi pendidikan, anak itu lebih dekat pendidikannya dengan ibunya. Kenapa? Karena madrasah pertama anak itu adalah ibu, dan tugas suami yang paling besar adalah menyolehkan istrinya, begitu. Jadi suami ke istri ke anak, tapi suami juga membantu pertumbuhan anak dalam bidang keberanian, begitu ya. Itu dibahas semuanya dalam hadis-hadis. Tarbiyah, yaitu tarbiyah pendidikan. Yang kedua, gugurnya terhapusnya dosa disebabkan ujian sakit.
Kata Nabi SAW, ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa haqqallahu bidzalika khatayahu kama tanhatul waraqatu minasyajari. Tidak ada yang sakit orang mukmin, mukminah, muslim, muslimat kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya seperti bergugurannya pohon daun-daun dalam pepohonan. Jadi daun dalam pohon kan ada yang jatuh. Seperti itulah jatuhnya dosa-dosa kita ketika kita diberikan penyakit oleh Allah. Begitu. Ada di sini yang sakit pinggang, ada yang sakit tulang, sakit kepala, sakit gigi, encok, darah tinggi, ada semuanya ya. Sabarlah, itu dari Allah. Begitu. Tapi bukan berarti sabar diam saja, bukan. Harus berobat sebagai bentuk ikhtiar namanya. Jadi kalau kita diberikan ujian sakit, dosa kita sedang dihapus oleh Allah. Itu aja pikiran kita ya. Tapi harus berobat tetap. Ma min muslimin yushaku syaukatun fama fauqaha ila kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah. Tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih rendah daripada itu. Ujung akut, ikut sok akut atau jos, maka tertusuk dengan jarum itu rahmatun, rahmat dari Allah. Hatta khotoyahu, satu tusukan itu merupakan penghapus dari dosa-dosa kita. Gitu. Kita makan nih, makan nasi liwet pakai peda, pakai jengkol atau pakai pete, kemudian pakai sambal dadakan, nikmatnya bayangkan ya. Nikmatnya kan colok kasura cucu peda. Kata Nabi, hatta syaukahu, tertusuk pun itu akan menjadi penghapus dosa. Hanya tertusuk duri. Ibu sering tertusuk hati? Ya, tertusuk hati. Itu mah sering ya, sabarnya. Ada juga hadisnya nanti dari yang dibuktikan oleh Abdullah bin Amr bin As, membuktikan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga gara-gara dia sering sakit hati tapi belum pernah melawan. Begitu. Sering sakit hati, sering dizolimi tapi belum pernah membalas. Begitu. Cukup dirasakan oleh diri sendiri. Rasa menahannya itu, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Begitu. Jadi harus sabar. Pernah ada tetangga, saudara, teman atau siapapun yang menyakiti kita? Pasti ada ya, pasti ada itu ujian. Gitu. Sakit hati dengan ucapannya, dengan perbuatannya, sampai kita merasakan benar-benar sakitnya tuh di sini ya. Gara-gara perbuatan dia, ucapan dia sakit sekali. Kita dizolimi dengan zolim yang begitu besarnya. Tiba-tiba orang tersebut sakit, kecelakaan. Bagaimana perasaan kita? Cocok sih ya. Ya. Kata Nabi, bisa tidak kita wujudkan untuk menengoknya? Bisa tidak? Sulit ya. Tapi seperti itulah, harus bisa seperti itu. Sabar, tenang ketika ujian datang, gitu ya. Nah, kata Nabi, walaupun tertusuk duri itu akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keempatnya, Ketiga ya. Ketiga, golongan yang paling berat ujiannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, yang paling berat ujian itu siapa? Kata Nabi, yang paling berat ujian itu satu, para nabi. Dua, al-amsal, para ulama. Itu berat ujiannya. Nabi, para ulama, orang yang berilmu, para orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini siap-siap ya, Allah akan meningkatkan keimanan ibu-ibu, bapak-bapak dengan diberikannya ujian. Dan para pendidik itu berat sekali ujiannya. Ya. Pendidik itu disebutnya juga dengan ilmu yuntafa'u bih. Misalkan di sini anak TK ada 50 anak TK kita ajarkan sholat atau baca Quran, 50
anak TK ini terus-terusan membaca Al-Quran sampai dewasa, itu ngalir terus pahalanya kepada guru TK-nya. Ngalir terus pahalanya tidak akhirnya. Itulah yang disebut dengan shadaqatun jariyatun namanya. Sama orang tua juga, orang tua memasukkan dengan mengeluarkan biaya sama, itu juga merupakan amal jariyah, sedekah jariyah. Itu yang disebut dengan waladun sholihun namanya, begitu ya. Jadi ini yang harus kita cari. Para nabi, kemudian para ulama, ustadz, orang yang berilmu, para pendidik itu merupakan orang-orang yang akan diuji oleh Allah. Sebab Allah cinta kepada mereka. Yang keempat, jika Allah bermaksud untuk memberi kebaikan, maka Allah akan memberikannya musibah terlebih dahulu. Awas itu hati-hati. Jadi ketika kita diberikan musibah oleh Allah, akidah kita itu kata Rasulullah di depan sedang menunggu kebahagiaan. Surprise apa yang akan Allah berikan? Tahu surprise bu? Ya, surprise-nya. Ya. Jadi Allah sedang menjadikan surprise nih. Ya, orang Sunda bilangnya surprise ya. Gitu. Hadiah terbesar akan Allah berikan kepada orang yang diuji terlebih dahulu, kuat tidak nih ujiannya, begitu. Kalau ujiannya tidak kuat, surprise-nya tidak akan diberikan. Ya udah aja ini aja yang biasa nih, gitu. Tapi kalau kita kuat, kan tidak mustahil ya. Tiba-tiba kita diberikan ujiannya begitu berat, ekonomi runtuh misalkan, anak sakit, suami kecelakaan, beras juga habis dimakan oleh banjir dan sebagainya. Pokoknya diuji oleh Allah. Kata Rasulullah, tenang. Itu merupakan awal dari kebahagiaan itu di depan. Sabarlah, depan Allah sedang mempersiapkan kebahagiaan buat kita. Akan memberikan surprise, hadiah yang begitu besarnya. Maka di sini Rasulullah menyebutkan, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hamin wala hazanin wala ghumin wala adha. Tidak ada yang kena terhadap orang mukmin berupa rasa sakit, rasa capek. Ibu pernah capek? Pernah. Sering ya, sering. Capek dengan sesuatu pinu, urus budak lieur, urus budak anu gede kuruna lieur. Saya budak gede kuruna teh. Oke. Ya gitu ya. Kemudian rasa lelah, rasa khawatir. Karena rasa khawatir malah hamin namanya. Wala hazanin, sedih. Ibu pernah sedih? Pernah pasti. Makanya disebutkan oleh Nabi, sedih, rasa capek, geuleuh, ewa, amak, ada nafsu, marah, tapi tidak boleh disalurkan rasa amarah ini, gitu kan? Tahan gitu, sampai di gunung gedok nantinya. Maka kata Rasulullah, illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Perasaan dan ujian seperti itu bisa mengakibatkan terhapusnya dosa-dosa begitu. Makanya untuk perempuan itu simpel untuk masuk surga, Bu. Hanya 4 syaratnya. Simpel, beda dengan suami, dengan laki-laki itu syaratnya Masya Allah berat sekali. Istri itu cuma syaratnya 4 masuk surga. 1, idza sholatil mar'atu khamsaha. Salat yang 5 waktu tidak dijelaskan sunatnya. Tidak dijelaskan. Artinya terwakili oleh suami begitu. Apalagi kalau istri salat sunnahnya begitu. Ini mah cukup dengan salat yang 5 waktu yang wajibnya. Wa shamat syahraha. Saum di bulan Ramadan. Sudah ya, salat sudah. Saum juga sudah, berarti semakin dekat ke surga ya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Menjaga farji, menjaga kehormatan keluarga. Awas jaga kehormatan, yaknya salaki abdi mendak itu jangan menanti. Ngomongin salaki, awas, enggak boleh. Harus menjaga farji kehormatan. Ayat tukang buah ya, bapak salaki, man kali kalau katanya. Awas tidak boleh. Yang ketiga, jaga kehormatan, jaga farji. Yang ketiga. Yang keempat, taat kepada suami. Wa ata'at zawjaha. Itu taat pada suami begitu. Untuk taat ke suami mah udah neraka. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan bahwa yang paling banyak di neraka itu adalah ibu-ibu? Maksudnya bukan ibu-ibu, kaum perempuan.
Apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, bukan. Yang kurang asyirah, mereka kufur kepada suami. Siflana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku apa maksud kufur kepada suami. Begini kata Nabi, ibaratnya seorang istri diberikan 1 tahun terus-terusan nafkah, ingin baju, beli baju, diberikan semuanya oleh suaminya, sampai suami lupa kepada orang tuanya sendiri. Ini sampai curhat ya. Lupa ke orang tua sendiri demi siapa? Istri. Terus-terusan. Gaji pertama ke siapa? Istri siapa ya? Tuh, istri. Ya, gaji pertama. Dapat hadiah dari siapapun, kelebihannya biasanya ke siapa dulu? Istri. Dapat makanan, ada yang ngasih ke siapa? Istri. Semua istri. Orang tua itu nomor sekian. Ya, ini perwakilan para suami nih ya. Gitu. Jadi istri. Tapi satu saja keinginan istri yang belum tercapai, can kacumpona nanti ya. Nanti bukan tidak mau ngasih, belum ada nanti. Biasanya kata Rasulullah, istri suka bilang, aku belum pernah diberikan kebaikan. Itu biasanya. Itulah yang menyebabkan kaum perempuan masuk neraka kata Nabi itu. Ya. Seorang suami pasti merasakan, istri tidak akan merasakan, karena dalam kamusnya tidak ada salah dalam diri istri. Ya, jadi istri mah selalu benar. Ya. Benar di mana? Benar di mana-mana. Bahkan merajai di tempat-tempat manapun itu istri kaum perempuan. Di rumah merajai, di jalan juga merajai. Sampai saya hampir saja tadi naik mobil hampir tabrak. Gara-gara siapa? Ibu-ibu tanya, bingung deh. Naik motor itu nya, aduh hampir nabrak. Nah jadi simpel sekali istri itu. Ya simpel. Tapi suami yang mana yang harus ditaati. Nabi juga tidak menetapkan perkataan semua. Saya sudah bikin makalahnya, bedah buku waktu itu. Bedah buku tentang judulnya Islam Tidak Benci Kepada Perempuan. Itu judul besarnya. Sudah dimakalahkan. Di mana Nabi menyebutkan seolah-olah banyak perempuan yang masuk neraka. Tapi di sisi lain Nabi juga menyebutkan perempuan-perempuan itu sebetulnya mudah untuk masuk surga. Salah satunya taat kepada suami. Istri taat kepada suami selama suami benar, maka istri tersebut akan membawa kedua orang tuanya masuk surga. Begitu. Ya. Jadi simpel ya, simpel sekali istri itu. Nah kemudian di sini disebutkan yang kelimanya, yang keenamnya, kedudukan tinggi. Kedudukan tinggi bukan hanya dengan faktor amal kebaikan, tapi sejauh mana orang tersebut bersabar ketika diuji. Awas Bu, ada orang yang mendapatkan derajat tertinggi itu karena ibadah. Ada orang yang ditempatkan, diberikan derajat yang tertinggi itu karena kesabarannya. Gitu. Karena kesabarannya. Kata Rasulullah SAW, nanti ada seseorang takunu lahul minzalah indallahi. Manzilahnya itu kedudukannya tinggi sekali, sampai orang-orang terheran-heran. Kenapa orang ini begitu tingginya derajat begitu? Pada hari kiamat ternyata orang tersebut ditinggikan derajatnya bukan karena ibadahnya bagus, bukan. Ibadahnya sederhana. Hanya saja orang tersebut bersabar ketika Allah menguji, begitu bersabar. Siap Bu, sabar? Siap tapi beratnya. Gitu. Iya pasti berat, makanya pahalanya surga. Dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan. Bahkan Rasulullah menyebutkan istri manapun yang mengurus anak perempuannya, disebutkan anak perempuan itu bukan berarti anak laki-laki, tidak ya. Kenapa disebutkan anak perempuan? Karena pada saat itu orang yang memiliki anak perempuan itu terhinakan, begitu hina sekali memiliki anak perempuan zaman dulu, gitu. Hina sekali. Kenapa hina? Karena anak perempuan itu tidak bisa diajak perang dan tidak bisa digunakan tenaganya untuk membantu pembangunan dan sebagainya. Maka hina. Kemudian pemikiran seperti itu dihapuskan oleh Islam. Maka hadis ini bermakna istri manapun yang mengurus anaknya, maka dengan mengurus anaknya itu istri tersebut akan masuk surga dengan kepengurusan dia kepada anaknya. Jadi mengurus anak masuk
surga. Ini banyak sekali hadis-hadisnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh tentang di akhirat nanti akan ada orang yang iri kepada orang yang pernah diuji. Sampai orang tersebut, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia dan potonglah tanganku, supaya aku mendapatkan ujian dan aku akan bersabar. Saking besarnya pahala orang yang bersabar ketika diuji. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya waktu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yuqta ahlul bala'i az-thawaba. Orang-orang yang diuji itu sudah sabar, pahalanya begitu besar gitu. Sampai ada orang yang meminta kepada Allah, lau anna juludahum kana faridat fid dunya fil maqarid. Kalaulah aku dikembalikan lagi ke dunia, aku ingin diuji oleh Allah dan aku berani sampai tanganku harus dipotong sekalipun agar aku mendapatkan pahala yang besar gitu. Jadi 7 penjelasan ini merupakan ujian bahwa jadilah kita seperti alang-alang, seperti ilalang, seperti dahan yang terbang angin kata Nabi, tapi tetap kembali tegak dalam ujian, bersabar dan berikhtiar, bertawakal ketika kita diuji, baik ujian dalam segi finansial, ujian dalam segi pemikiran, rasa khawatir, rasa sedih, termasuk penyakit-penyakit yang ada dalam jasad kita. Kata Nabi, itu akan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Doanya mungkin kita sudah tahu. Kata Nabi, tidak ada orang yang berdoa seperti ini kecuali dia akan diberikan kebaikan-kebaikan yang amat besar sekali. Doanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khufli khairan minha. Jadi doa innalillahi ini bukan doa yang maut, bukan. Ada yang sakit bersakat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sakit? Ibu, bukan ada yang maut, tapi ini yang sakit. Itu yang tidak tahu ya. Jadi ketika kita mendoakan innalillahi, ibu siapa yang maut, siapa yang meninggal, itu bukan yang meninggal ya. Jadi innalillahi itu kena musibah gitu. Jadi kena musibah, doanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khufli khairan minha. Ya Allah, semoga Engkau menggantikan sesuatu yang buruk ini, musibah ini menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk kami. Itulah doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan hadis-hadis tentang bahwa perumpamaan orang mukmin itu seperti ilalang atau seperti dahan yang tertebak angin tapi tetap tegak kembali, tidak seperti padi di mana ditiup angin langsung roboh ngejek-jek gitu ya. Jadi jadilah seperti ilalang, sabar dalam ujian, tetap ikhtiar dalam ujian. Jadilah kita orang pertama dan orang yang paling sabar, di mana Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ditutup dengan ada pertanyaan tidak? Oh, ada ya. Sudah dulu ya. Kalau kita mau tadi ada tamsil itu, Iya. ya bukan rumah di dalam tidak apa-apa sih. Apanya? Menemukannya kita. Kalau menemukannya. Tamsil. Oh iya. Kalau dalam kitab yang disusun secara khusus tamsil itu belum ada ya. Adanya dalam riwayat-riwayat saja. Seperti dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu disimpan dalam kitabul ilmi. Bab nomor 1 bab wahyu, kitabul wahyu, kitabul wudu, sholat, ilmu, bab keempat kelima. Itu kitabul ilmi disimpan dalam Sahih Al-Bukhari. Kesananya membahas tentang wudu, tentang jenazah, tentang zakat, tentang Ramadan ya. Nah, itu sebelumnya masih dekat. Bab yang masih dekat. Kitabul ilmi bisa disebutkan tentang tamsil begitu. Adapun kalau kita punya keyboard, ada sekarang aplikasi. Saya juga sudah membuat aplikasi. Ada aplikasi di HP juga kalau nggak salah ada yang Ensiklopedia sudah diterjemahkan ya. Itu bisa di-download.
Ya, bisa di-download itu ya. Di kumpulan hadis-hadis. Itu bisa di-searching. Misalkan searchingnya dengan keyword mukmin seperti begitu saja. Ini kalau ada tampilan yang dipraktekkan. Kalau punya laptop, saya anjurkan aplikasinya Hadis Soft namanya. Itu sudah terjemah. Jadi hadis-hadis sudah diterjemahkan. Ibu bapak tidak usah menerjemahkan. Jadi sudah tinggal baca. Masalahnya bukan mau tidaknya, tapi malas. Kalau malas, nanti saja saya bacakan. Ibu-ibu diam aja, mendengarkan aja gitu kan. Gitu. Jadi ada keywordnya ya. Gitu. Kemudian di dalam kitab Imam At-Tirmidzi bab tentang perumpamaan orang mukmin seperti jasad, satu jasad, ada juga di sana disebutkan. Cuman belum ada kitab khususnya. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Kan lebih sih, cuman 2 nggak apa-apa. Apa 5 juga? Oh ya udah 5 ya. Satu kali jawabannya. 3 sih. Selama itu kan saya tuh sering banget harus kondisinya tuh suatu di jama tahir kayaknya mah. Soalnya ya ada di kampus ada praktikum 2 kali seminggu, itu dari jam 1 dari jam malah sampai dari jam 12 siang sampai jam setengah 7 malam sore gitu. Nah sayangnya tuh si praktikum ini tuh nggak bisa ditinggal, jadi soalnya kita tuh ada ngawasin bakteri gitu, bakteri tumor diawasin kan gitu, makanya nggak bisa ditinggal. Nah kadang-kadang skip zuhur gitu, itu bisa nggak di jama tahir itu kan? Kalau jama tahir itu bingung tuh berapa rokat, apakah sama dia 1-4-4 atau 2-2 atau gimana gitu. Nah yang kedua tuh kan sering banget pulang tuh sore banget atau enggak malam banget itu. Nah katanya tuh sering dibilang tuh jangan tidur abis asar itu. Saya bilang gitu, tapi kan capek banget ya badan tuh kan, capek. Sholat tetap sholat asar, tapi udahnya tidur udah capek banget lah, bisa napa-napa badan tuh. Soalnya malam tuh harus ngerjain tugas, harus belajar, harus ngerjain laporan praktikum juga. Nah itu boleh nggak kita tidur udah asar, tapi alasannya tuh emang pengen nyiapin energi buat malamnya lagi buat belajar gitu. Yeah. Nah yang ketiga nih itu gak masuk topik di pajen ini. Saya tuh punya teman yang kalau dia tuh emang dia sering cerita hidupnya tuh susah gitu ya, tapi dia nyalahin Tuhan gitu. Ya wah Tuhan jahat nih ngasih ujian kayak gini banget, perasaan orang-orang tuh hidupnya enak loh gitu. Nah itu sebenarnya kan saya juga nggak setuju ya kayak gitu tuh. Caranya dari dia gimana? Soalnya udah pernah dikasih tahu juga jangan nyalahin Tuhan dong. Tetap dia itu kayak gitu, nah, kamu nggak ngerti yang aku rasain tuh. Pokoknya Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh gini. Yeah. Nah itu gimana cara ngomonginnya ke dia biar dia sadar dikit lah. Udah cukup Ustaz, 3 itu. Satu terkait jamaah takhir ketika di kampus posisinya ya. Ya. Kampusnya di mana? Polban. Mana? Polban. Oh iya, berarti ada jarak safar. Mahasiswa itu kalau ke kampus statusnya sudah safar. Seperti saya ke kampus Jakarta kalau mau ngajar di Mampu Agus. Atau saya juga ke kampus di IIV Bandung di Cikaditri. Kadang saya juga melaksanakan jamaah takdim atau jamaah akhir gitu. Karena statusnya safarnya. Ya. Status safar itu minimal awalnya saya membaca di Ibnu Qayyim itu 5 kilo jarak minimal. Dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dan mengqashar sholat dari rumahnya Madinah sampai Zulhulaifah, ya, Bir Ali. Setelah saya di sana waktu bulan kemarin Juli, saya cek di Google Maps ternyata 10 kilo jaraknya. Jadi ukuran minimal 10 kilo itu boleh untuk dijamak gitu ya. Lebih dari 10 ya, 10 kilo lebih dari. Ya 16. Ya 16 ya. Jadi diperbolehkan. Caranya boleh jamaah takhir, boleh jamaah takdim. Boleh dipaksa dua-dua. Saya juga begitu. Ketika saya mau ngajar kampus, saya selalu mengerjakan jamaah takhir atau jamaah takdim gitu ya. Ya enak juga karena statusnya safar. Umar bin Khattab pernah menjama dan mengqashar selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Nabi pernah menjama qashar selama 2 bulan penuh, gitu kan. Ketika mau mengajar, itu statusnya
safarnya. Jadi ketika safar diperbolehkan. Yang kedua, tidur setelah asar itu memang tidak ada larangan, tapi banyak kalau kita baca dalam ketika dokter bicara judul bukunya. Mahasiswa mungkin harus banyak baca ya. Hanya mahasiswa saya itu 1 bulan minimal 2 buku harus. Dan dosennya 1 bulan 10 buku. Harus banyak membaca. Semua buku-buku referensi harus dibaca. Karena mahasiswa sekarang itu kebanyakan tidak mau membaca. Itu hasil riset. Tugas-tugas pun pakai EA, Kopas, Google. Rata-rata mahasiswa sekarang. Dan saya tahu itu ketika saya lihat, ini lah. Dan harus banyak membaca. Nah, di sana disebutkan bahwa hampir rata-rata para dokter menurut medis itu tidur di dua tempat itu, di 2 waktu itu memang kurang baik. Gitu. Dan Rasulullah juga pernah melarang. Pertama, tidur setelah asar. Kedua, tidur setelah subuh. Itu akan memfokuskan terhadap otak. Itu kejelekannya. Ya. Tapi kalau Ustaz ini kan capek banget, istirahat saja. Jadi istilahnya bukan tidur. Makanya dalam Islam ada qailulah. Qailulah itu tidur sejenak. Itu menyehatkan sekali. Ya, qailulah itu tidur setelah sholat zuhur, istirahat sebentar. Bukan tidur, istirahat hanya 5 menitan. Ya, kalau nyap itu bagus, kalau nyap itu. Ya. Jadi kalau bisa jangan membiasakan tidur setelah sholat asar dekat waktu maghrib. Itu jangan membiasakan. Tapi kalau sesekali kan boleh. Saya juga pernah pulang ngampus, setelah itu dari Jakarta misalkan capek udah nyetir dari Jakarta ke Bandung, pulang jam 4, atau dari Serang ke Bandung, ini juga nanti jam 4 berangkat lagi sore. Dari Serang ke sini pulang nyampe jam 4, jam 4 ngantuk, tidur aja, nggak apa-apa kalau sesekali. Yang kurang baik itu adalah menjadi kebiasaan, itu tidak boleh. Yang ketiganya, bagaimana ada orang yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah terkait kekurangan ekonomi misalkan ya. Kata Rasulullah begini, innama dunya li arba'in nafarin. Dunia itu mewariskan kepada 4 golongan. Ini panjang sebetulnya, nanti aja kita bahas ya. Ini secara globalnya aja. Allah itu, kata Rasulullah, dunia itu mewariskan kepada 4 golongan. Satu, ada dunia mewariskan kepada orang yang razaqallahu ilman wa malan. Allah memberikan ilmu dan harta, yang berilmu. Kemudian hartanya dikuasai oleh ilmunya, bisa dikendalikan oleh ilmunya sehingga dia selamat. Begitu. Tidak melupakan kewajiban harta berupa zakat dan sedekah. Kata Rasulullah, orang tersebut manzilatul akhlak, orang yang akan menduduki kedudukan yang tinggi. Yang kedua, ada orang yang razaqallahu ilman wala malan. Allah berisikan ilmu tapi tidak dengan hartanya. Berilmu tapi hartanya menengah ke bawah, ada tidak? Banyak. Gitu. Nah, mungkin itu ya, berilmu tapi hartanya kurang. Itu diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji? Banyak kemungkinan. Nanti ini pembahasan khusus, ada 7 faktor manusia diuji. Nanti lanjutannya. Ketika kita berdoa kepada Allah, kemungkinan Allah akan memberikan secara langsung, kemungkinan Allah mengganti dengan yang lain, kemungkinan Allah menunda di waktu yang akan datang dan sebagainya. Jadi bab doa nanti kita bahas ya. Kan kita sering berdoa, tapi sudah diijabah belum? Diijabah hanya saja bentuk ijabahnya ada 7 nantilah ya. Ada 7 bentuk ijabahnya. Begitu. Nah, kemudian besar kemungkinan, ini poin yang kedua, yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Tapi Allah memberikan ilmu, dengan cara itulah Allah akan meninggikan derajatnya. Dengan cara itu, selama kita sanggup bersabar. Yang ketiganya, orang yang diberikan harta tapi tidak dengan ilmunya. Harta diberikan, ilmu tidak. Akhirnya dia dikuasai dengan harta, celakalah dia. Yang keempat, harta dan ilmu tidak diberikan.
yang fakir, yang miskin, yang kafir. Gitu. Ini yang paling rugi. Itu ya. Jadi poinnya mungkin yang kedua, Allah meninggikan derajat dengan cara seperti itu. Gitu. Harus sabar. Satu lagi aja ya. Ada jadi bilang ke temannya harus sabar. Mungkin ini ada itu teman yang bertanya kepada Ustadz, bertanya mengenai puasa terus-terusan selama setahun sebulan gitu. Ya, sama Ustadznya dijawab boleh karena tidak melakukan yang haram katanya gitu. Iya. Boleh selama Tidak melakukan yang haram katanya. haram. Justru itu teh haram. Ya. Kenapa haram? Karena Rasulullah melarang. Kata Nabi, man rohiba an sunnati falaisa ini. Barang siapa yang benci terhadap tata caraku, maka bukan umatku. Berarti orang yang melakukan puasa terus-menerus itu dosa. Haram. Haram. Baca Quran baik tidak? Baik. Baik. Kalau ibu baca Quran di kuburan, kemudian menyambat-nyambat orang yang sudah mati, kemudian bacaan Quran itunya ditiupkan di kuburan, dan ibu, ya Allah, aku transferkan pahala ini kepada almarhum. Bagaimana itu? Bagus tidak? Tidak ya. Padahal baca Qurannya Bagus. nanti ini kajian selanjutnya. Ibadah harus berdasarkan dalil. Ada bab lagi ini lanjutannya. Ini bersabar ya. Kasih Ustaz. Iya. Cukup ya? Iya. Mangga. Dari pertama keluar, besok ayah jeda 2 jam kan kita 2 jam dan wajib sholat. Bersih. Akan kita susah. Bab haid itu lebih jelasnya saya sudah upload karena banyaknya pertanyaan. Saya upload di YouTube, jangan lupa subscribe dan sehari. Jadi kalau memang ada jeda, kekosongan itu wajib sholat. Apabila haid terjadi 2 kali di bulan Ramadan, terjadi 2 kali pada 1 bulan, keluar darah terjadi 2 kali pada 1 bulan, maka darah yang kedua itu bukan darah haid. Besar kemungkinan itu istihadah namanya. Ya. Ini nanti bab darah dalam perempuan itu ada 3 secara global. 1 darah haid, 2 darah istihadah, 3 darah nifas. Kalau istihadah itu sama dengan haid, hanya saja sifat darahnya berbeda kata Nabi. Kalau haid adalah damun yu'rafu, darah yang sudah dikenal oleh kalian bangsa perempuan, kaum perempuan sudah kenal kan? Oh, darah itu begini sifatnya. Maka kata Nabi, berhentilah sholat, berhenti untuk saum, wajib qada kalau bulan Ramadan dan seterusnya. Kalau istihadah, warna darahnya kekuning-kuningan, agak bening. Saya belum pernah melihat, ya, tapi pernah melihat di YouTube, kisaran, dan harus tahu ya. Kemudian saya tulis dalam satu buku kecil, Kutek namanya, buku kecil, kemudian saya terangkan dan saya upload di YouTube agar paham ya. Nah, selama darah haid itu ada berhenti, maka setiap kali berhenti, apalagi 2 hari sampai 3 hari, maka setiap berhenti itu wajib mandi besar, kemudian kembali sholat. Hari ketiga, hari keempat misalkan keluar darah lagi, maka ketentuannya kenalilah itu darah haid bukan begitu. Kalau darahnya sama dengan darah haid, berarti itu bisa kemungkinan haid lagi, tapi besar kemungkinan bukan haid, hanya saja itu disebut dengan darah istihadah namanya, dan penyakit yang memang harus keluar itu ya, darah istihadah, jadi harus sholat ya. Sudah cukup ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.